Rahayu, Rahayu. para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, berkali-kali kita itu dihubungi anggota maupun pemirsa yang menghubungi tersebut merupakan anggota paguyuban PDKK. Ada yang dari Papua, ada yang dari Lampung, ya. Ada dari Palembang, ya. Ada yang dari Bekasi, banyak Bekasi itu, termasuk salah satunya Mas Dani. Nah, mereka ternyata anggota PDKK itu banyak yang pemirsa setia dari channel Raket Prasojo TV ini. Nah, mereka sempat menyimak waktu kita menayangkan acara Suro, di mana pada waktu itu ada sesepuh PDKK yang memberikan wejangan, yaitu Eyang Suprapto. Nah, setelah itu para pemirsa yang sekaligus anggota PDKK tadi ada semacam kerinduan untuk mendengarkan wejangan-wejangan dari PDKK. Nah, karena saat ini Eyang Suprapto sudah swargi, nah kita akan ngobrol bersama Ketua Umum PDKK Rahayu, Pak Gigih Risaksono, ya. Gigih Risaksono SPD MPD. Nah, ini kalau secara personal beliaunya ini saya kenal mulai beliau masih guru biasa, karirnya meningkat, guru biasa, setelah itu kepala sekolah, dan sekarang menjadi Korwil, istilahnya apa Korwil? Kalau dulu PTD, sekarang Korwil Dinas Pendidikan tingkat kecamatan. Nah, ini kalau secara personal kita udah kenal lama, udah akrab. Nah, tapi yang saat ini yang saya wawancari bukan Gigih Risaksono teman saya, tapi yang saya wawancari adalah Bapak Gigih Risaksono SPD MPD selaku Ketua Umum PDKK. Nah, ini mohon maaf ini Bapak, PDKK itu awal mulanya bagaimana ini ceritanya? Ya, Rahayu. Buat pemirsa dan para kadang kinasih dimanapun berada, selamat malam, dan kita berjumpa lagi dengan komunitas pengkajian yang dipandegani oleh Romo Sutrimo Rekso Budoyo. Akademinya apa? Ya kalau hal seperti nggak usah dirahasiakan. Gitu. SEMM. Sekaligus gini, mohon maaf Pak Gigi ya. Selama ini kita ini para penggiat budaya seringkali kan disepelek nih, dicap minir, katanya orang-orang seneng budaya itu orangnya kuno, klenik, mohon maaf SDM-nya rendah. Betul. Istilahnya ya kan tidak semua gitu. Ternyata Pak Gigi ya S2. Saya S2. Terus ada juga yang profesor juga ada. Sehingga ya kita bukan pamer, tapi kita tunjukkan kita juga seorang akademisi gitu lah. Lanjut monggo. Dan ternyata apa yang kita nalurkan ini juga ilmiah. Selama teman-teman atau para kadang kinasih itu mau menelusuri dan mau meneliti, ternyata semua itu bisa dilogikakan. Kembali lagi dari apa yang Romo tanyakan kepada kami keterkaitan dengan PDKK. Jadi PDKK itu sebuah akronim dari
Purwane dumadi kautaman kasampurnan. Ya, itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan proses keterjadiannya alam semesta, baik itu alam mikro maupun alam makro, itu adalah suatu proses. Jadi Purwane itu adalah asal mulanya atau wiwitane, asal mulanya. Dumadi wujud, kautama itu sesuatu yang harus kita raih dalam kehidupan ini. Nah, kasampurnan itu adalah menuju suatu tanpa adanya celah atau cacat, itu namanya sempurna. Jadi harapan dari kami komunitas Purwane dumadi kautama kasampurnan berdasarkan tuntunan, harapannya itu seperti itu, Romo. Harapan. Tapi secara pribadi ya nggak mudah, gitu. Nggak mudah. Sebagian besar itu masih tekstual. Tuh intinya itu, dan ini semua terinspirasi adanya tinggalan Eyang Jimat Panembahan Surya Alam. Itu berupa prasasti, ada prasasti Waringin Sungsang, ada prasasti Kayun yang ditanam oleh beliau. Jadi kesemua tadi, kenapa yang kami nalurkan ini namanya itu PDKK, itu asal tadi dari akronim Purwane dumadi kautama kasampurnan tadi. Hal tersebut itu mengambil dari apa yang telah ditinggalkan oleh beliau yang Jimat Panembahan Surya Alam, itu berupa lambang Waringin Sungsang, di situ ada tulisan huruf Jawa itu. Terus juga ada tinggalan prasasti Kayun, juga ada tinggalan yang berupa tuntunan, itu Romo. Di tuntunan dari beliau yang sempat diwarisi oleh putra wayah yang menggendakinya itu. Itu jadi intinya di PDKK ini warganya itu tidak kehilangan agama, tapi lebih menitik depankan itu jati diri atau adat atau budaya yang diwariskan oleh para leluhur kita. Itu para leluhur tokoh-tokoh Nusantara itu. Dan di tuntunan kita yang secara umum itu bisa disampaikan, itu namanya pepenget dasar. Pepenget dasar Purwane dumadi kautama kasampurnan. Kalau yang lain kan banyak yang istilah Jawa itu sinengker atau wadi. Itu Romo. Jadi intinya itu. Itu beliaunya Kanjeng Pangeran Jimat Surya Alam. Itu mulai kapan beliaunya mendapatkan semacam pemikiran tentang ajaran tersebut? Ya, kalau dari riwayat yang tersampaikan pada para penaluri, itu kan di situ ada istilahnya itu turun temurun, Romo. Turun temurun. Jadi beliau itu dulu nerima dari siapa, terus gurunya beliau itu nerimanya dari siapa, itu turun temurun sampai sekarang. Gitu. Jadi Kanjeng Pangeran Jimat Surya Alam sendiri bukan tokoh pertama. Bukan. Meneruskan. Meneruskan. Jadi beliau itu meneruskan dari 3 jalur. Itu dari jalur ini terus ia tanamkan di wilayah sini utamanya itu. Berarti Kanjeng Pangeran Jimat Surya Alam sendiri itu bukan tokoh utama. Beliau mendapatkan ajaran dari pendahulunya. Dari pendahulunya. Sehingga beliau pun juga sebagai penaluri, bukan penemu yang menerima wangsit dan sebagainya, bukan. Bukan penerima wangsit yang pertama. Tuh. Jadi Eyang itu menurut riwayat yang kami terima dari para pendahulu, itu pernah suatu saat itu ketika Eyang itu lelono, jadi prihatin, itu lelaku, itu ketemu dengan seseorang di wilayah Surabaya. Saat itu beliau itu istilahnya tanpa busana. Jadi ketemu seseorang atau sosok itu tanpa busana, hanya pakai pakaian dalam saja. Terus intinya langsung Eyang itu tertarik atau terpikat ingin
ikut beliau. Ya, akhirnya beliau diterima dengan syarat ya sliramu kudu koyo aku. Jadi lepas Lukar Busono. Akhirnya Eyang mengikuti. Ya, singkat cerita, akhirnya sekian kurun waktu Eyang itu dapat wasiat. Sliramu mengko jejer Raja Pandhita Ratu neng ereng-erengi Gunung Kawi sisih kidul etan kanthi jejuluk Panembahan Surya Alam. Sehingga sebutan Panembahan Surya Alam itu sebenarnya bukan namanya Eyang, bukan. Itu hubungannya dengan tuntunan tadi. Sehingga tuntunan dengan nama kalau Eyang nama aslinya beliau? Nama asli beliau itu Raden Swaka. Raden Swaka. Oh, itu yang dari keraton. Tapi ketika ikut kakeknya di Pacitan, ikut Eyang Jayaniman, Bupati Sepuh Pacitan, beliau itu diberi nama Hambyah Sungkowo. Hambyah Sungkowo, ya, karena tidak jadi satu dengan orang tua. Jadi sedih terus ya? Sedih terus. Sungkowo sedih. Ya. Nah, beliau masa hidupnya tahun berapa? Eyang. Ini ya, ini agak tidak terputus ya, Jadi monggo. Tadi Eyang setelah menerima wasiat dari beliau yang ia ikuti tadi, ternyata beliau yang diikuti itu romonya Eyang gitu. Karena Eyang kan masa hidupnya tidak jadi satu, ikut kakeknya yang ada di Pacitan. Ternyata itu romonya Eyang. Romonya Eyang itu Eyang Derajat atau Eyang Pakubono I di Sunanan Solo. Terus akhirnya Eyang setelah itu ya menelusur pantai selatan, mulai dari Parangtritis sampai ke Olase, sampai ke Sendang Biru, sampai ke Muncar, Banyuwangi. Dari Banyuwangi langsung ke Alas Purwo. Dari Alas Purwo itu ke Coban Baung yang ada di Purwodadi. Dari Coban Baung ke Sumurupas yang ada di Trowulan. Nah di situ Eyang ini menemui juru kunci Sumurupas itu. Ternyata Eyang diperbolehkan untuk apa ya istilahnya bertapa lah ya. Kalau istilah Jawanya itu bertapa di situ dan ditandai dengan adanya 7 potong kunyit. Nah itu kalau orang Jawa kalau poso mluwang itu kan setiap harinya ditandai kunyit Romo. Ternyata di situ dihitung itu ada 7 potong. Jadi diperkirakan Eyang di dalam Sumurupas itu 7 hari. 7 hari. Itu. Terus akhirnya berdasarkan riwayat yang kami terima, jadi Eyang di situ tuh merasa ditemui oleh para leluhurnya yang dari Jogja Solo, disuruh menyudahi ya, untuk tirakatnya itu. Ternyata di luar itu sudah ditunggui oleh para sekabatnya. Ada Mbah Senokromo, Mbah Sawitrono, Mbah Mas Yakin, dan lain-lain. Itu ternyata juga teman-teman seperjuangan ketika masih di Solo Jogja. Waktu bergabung dengan Pangeran Diponegoro Tegalrejo itu. Nah, dari situ akhirnya yang jadi siswa pertama Eyang ya beliau sekabatnya itu, Romo. Berarti beliau seumuran dengan Pangeran Diponegoro, Pangeran Ontowiryo. Iya, Ontowiryo. Jadi tahun kurang lebih tahun 1825. 25 sampai 30 ya. 30. Pemberontakan beliau itu. Pangeran Diponegoro Tegalrejo. Tegalrejo. Itu. Nah, Eyang di wilayah sini masih hutan. Di wilayah sini masih hutan. Akhirnya babat hutan di sini jadi perkampungan ya. Itu mulai tahun 1840. Jadi bisa kita temukan bahwa selama menelusur wilayah pantai selatan sampai ke sini itu 10 tahun. Jadi setelah kekekalan Pangeran Diponegoro Ontowiryo. Betul, ya. Nah, para pemirsa, ini kalau kita kaitkan dengan beberapa kajian kita ya. Pangeran Diponegoro atau Pangeran Ontowiryo ini awalnya melawan Belanda itu bukan karena cinta tanah air awalnya, dan juga bukan karena cinta rakyatnya, tetapi beliau melawan Belanda karena kuburan atau pesarian leluhurnya itu dijadikan jalan oleh Jenderal Dandeles.
Ya. Jadi awalnya bukan karena cinta tanah air. Sangat berbeda dengan Pangeran Diponegoro Heru Cokro, kakeknya Mangkunegoro I yang akhirnya dibuang ke Afrika. Nah, setelah beliau melawan Belanda karena pesaran leluhurnya dijadikan jalan oleh Jenderal Dundalls, akhirnya Pangeran Ontowiro tadi dipanggil oleh Pakubuwono VI di hutan Krendowahono. Di sana Pangeran Ontowiro diberi motivasi oleh Pakubuwono VI. Ibaratnya kalau bahasa sekarang gini, le nek wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi. Nah, setelah itu yang harus kita pahami juga, Pangeran Ontowiro atau Pangeran Diponegoro tersebut waktu itu merupakan pangeran yang tidak menjabat. Betul. Atau pangeran non-job. Kalau zaman sekarang itu jenderal non-job, jenderal yang tidak punya pasukan. Nah, sehingga dia mau melawan Belanda, tidak punya tentara, tidak punya harta modal perang, tidak punya. Yang memodali itu adalah Pakubuwono VI, dimodali prajurit, ya, juga biaya perang. Salah satunya yang diceritakan oleh Pak Gigih Risaksoni ini, yaitu Raden Swoko. Ya. Raden Swoko. Beliau adalah memang dari Pakubuwono, dari Kasunanan. Ya. Dan waktu itu banyak prajurit Kasunanan yang diperintahkan oleh Pakubuwono VI untuk membantu Pangeran Ontowiro. Nah, kalau seandainya waktu itu tidak dibackingi oleh Pakubuwono VI, paling Pangeran Ontowiro nggak jadi melawan Belanda, karena memang beliaunya awalnya adalah pangeran yang non-job, ya. Sehingga kalau kita lihat secara ilmu politik, pengaruh Pangeran Diponegoro Ontowiro itu tidak sekuat pengaruh Pangeran Diponegoro yang Heru Cokro. Sehingga akhirnya oleh Belanda cuman dibuang di Ambon karena pengaruhnya nggak begitu kuat, ya. Tetapi ya sempat menjadikan VOC ini bangkrut gitu loh, karena terjadi perang Jawa. Tetapi di belakangnya itu ada Pakubuwono VI. Ketika Belanda mulai mengetahui tersebut, akhirnya kan Pakubuwono VI kan ditangkap, dibuang ke Ambon. Kalau Pangeran Ontowiro kan ke Ujung Pandang, ya. Ujung Pandang dibuangnya ke sana. Pakubuwono VI di Ambon ditembak kepalanya, tapi dikabarkan ke keraton beliaunya sakit. Ketika Kapolrinya itu cucu Pakubuwono VI, yaitu Jenderal Jatikusumo, ini kuburannya kan pesarannya kan dibongkar, di tengkoraknya itu ada bekas tembakan, lubang. Akhirnya diboyong, dimakamkan di Imogiri. Nah, ini nyambung. Jadi inilah namanya kajian seperti ini. Jadi harus dari sisi lain ada nyambung. Nah, kembali ke tadi Raden Swoko tadi yang lelono mendapat istilahnya meneruskan naluri tentang ajarannya yang akhirnya diberi nama PDKK. Nah, ini simbolnya ini. Ya. Nah, tadi Pak Gigih mengatakan adalah Waringin Sungsang. Ini saya kebetulan juga mendapatkan ajaran Waringin Sungsang, tetapi Waringin Sungsang yang saya terima berbeda dengan ini simbolnya. Yang saya terima adalah ya pohon beringin tapi dibalik. Oh ya. Sama Romo ini juga terbalik ini. Jadi, gambarnya ini. Iya. Sama. Iya, ya sama. Bahkan maksudnya sama. Sama ya. Hakikinya seperti yang Romo cerita. Bahkan waktu itu saya diberi pepiling sama yang memberi saya ajaran. Ini harus hati-hati. Karena kalau sampai saya merapalkan ajaran ini, orang-orang hamil pun bisa keguguran. Wah, ya. PT angkrem nggak jadi netas katanya. Tapi saya belum pernah nyoba kan, tapi kasihan juga kalau harus nyoba orang hamil keguguran itu. Nah, ini Waringin Sungsang deh. Nah, kalau saya cermati ya tentang ajaran-ajaran PDKK yang menurut Pak Gigih tadi adalah turun temurun ya. Kalau saya lihat secara esensi, ini ajaran Jawa. Ya.
Bahkan saya pernah mempelajari tentang ajaran PDKK Kidung Kasampurna. Ini Pujian Rasa Sampurna. Pujian Rasa Sampurna. Ilmu Pujian Rasa Sampurna. Nah, itu saya pelajari itu. Ini esensinya tentang kasempurnaan urip lan pati, dan itu ajaran Jawa. Tapi kenapa kok dimuncul ke permukaan menjadi sinkretisme? Nah, ini barangkali ya, kalau pengamatan saya, kajian saya, pada waktu itu pemerintah memang pemerintahan Islam. Mataram itu pemerintahan Islam, kerajaan Islam. Ya, Mataram Islam. Mataram Islam. Menjadi Kasunanan pun kerajaan Islam. Menjadi Kesultanan Jogja pun kerajaan Islam. Sehingga saya pernah mendengarkan langsung dari petinggi keraton. Siapapun kerabat keraton yang pindah agama dari agama Islam, dia akan dicoret dari kerabat keraton. Ini petinggi keraton yang dawuh, bukan wong tembre-tembre gitu. Karena memang kerajaan Islam. Sehingga barangkali pada waktu itu Kanjeng Panembahan Surya Ngalam ini Sinamudono. Beliaunya ingin mengajarkan tentang ajaran Jawa yang sebenarnya, tapi karena di bawah tekanan pemerintahan Islam, akhirnya disinkretisme. Nah, ini kalau menurut penjenengan yang penerima ajaran langsung dan ada garis keturunan. Kalau saya kan penonton saja. Walaupun sama-sama saya juga mendapatkan ajaran Wringin Sungsang, tapi tidak dari PDKK gitu. Nah, ini bagaimana ini Pak Gigi? Kembali kepada tema awal. Jadi apa sih PDKK itu ya. Jadi Purwaning Dumadi Gautama Kasampurna. Jadi asal mulanya apa yang wujud ini semua gitu ya. Itu ada tahapan-tahapan proses yang sebenarnya di semua tuntunan itu dimungkinkan memang ada gitu ya. Mungkin dari tuntunan dari luar wilayah Nusantara dan sebagainya itu ya. Jadi ya intinya itu kalau kita hubungan kepada atau kita sampaikan kepada para peserta didik di pendidikan formal itu sebenarnya itu adalah proses alam yang hubungannya dengan biologi ya. Gitu. Ada sel sperma ketemu dengan ovum, terjadi penyerbukan, akhirnya ada proses dalam kandungan seorang ibu, bla 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 sampai akhirnya terlahir ke alam semesta. Dan di situ pun juga ada tahapan-tahapan alam dalam arti itu masa ya, masa usia bayi, usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, usia tua, usia pikun dan sebagainya, itu kan suatu tahapan. Itu termasuk dalam dekade tahapan di dalam suatu singkatan PDKK tadi. Gitu ya. Nah, keterkaitan dengan itu semua ya kembali lagi apa yang Romo sampaikan tadi, sebenarnya dari Putra Wayah Penaluri ini juga yakin bahwa sebelum tuntunan agama yang dari luar itu masuk ke wilayah Nusantara, para leluhur kita ini sudah punya jati diri, sudah punya suatu keyakinan, juga orang-orang rohani juga sih, gitu. Orang-orang spiritual. Orang spiritual. Akhirnya itu dengan masuknya suatu tuntunan dari luar Nusantara di situ kan sebagai apa ya istilahnya itu menambah wawasan lah, wawasan. Misalnya kita itu hanya tadinya memiliki satu sebutan, mungkin di situ akan lebih kalau di Jawa itu sebutan itu Pangeran, Gusti, Sang Hyang Widiwasa dan sebagainya itu kan tambahan-tambahan kosakata karena kedatangan agama-agama yang masuk dari luar wilayah Nusantara. Padahal kata agama itu sendiri kan sebenarnya itu bahasa Sanskerta loh Romo ya. Iya, bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, bahasa Kawi itu. Nah, kadang-kadang dari masyarakat itu dalam menelaah sebuah kata itu kadang-kadang menyempit. Jadi kalau agama itu yang dari luar, kalau yang tuntunannya dari Nusantara, dari Jawa itu mungkin dianggap bukan agama lagi. Padahal kata agama itu bahasa dari sini. Agama itu memang dari bahasa Sanskerta dan bahasa Kawi. Dan sebenarnya kalau agama itu sesuatu yang tidak baik malah sebenarnya. Karena kalau dari bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta, itu tidak. Agama itu aturan.
agama berarti tidak beraturan, tidak beradab gitu loh. Sehingga jangan heran kalau saat ini meneriakkan nama Tuhan sambil ngebom, sambil merusak itu jangan heran karena agama itu tidak beradab. Arti agama loh ya. Dari kata itu. Dari kata itu gitu loh. Kalau tidak, agama itu aturan. Agama berarti tidak beraturan, tidak beradab. Jangan heran lah. Teriak Tuhan, nama Tuhan sambil membunuh, sambil ngebom itu jangan heran ya. Nih lanjut. Ya. Jadi kembali lagi kami ini dari warga-warga yang saat ini juga sedang ngumpul. Ini persiapan untuk Mahargyo tanggal 1 Suro. Di sini sudah jadi ciri khas. Kalau tanggal 1 Suro dengan patokan Abugi itu semampunya itu mengadakan satu peringatan, peringatan. Nah, ini nanti tanggal 28 Juni atau tanggal 1 Pedoman Abugi hari Sabtu Legi itu Daltugi. Warga Purwaning Dumadi Kota Makasampunan Mahargyo peringatan setunggal Suro itu 1 Suro. Kalau di channel Rakyat Prasaja TV kan kita 2 kali menayangkan bahagian Suro PDKK. Penontonnya cukup banyak, lumayan. Berarti banyak anggota PDKK itu yang istilahnya terutama yang luar wilayah Malang ya. Bekasi, Jakarta, Sumatera, Kalimantan itu rindu mau ke sini biayanya banyak. Akhirnya nonton di YouTube kita gitu. Ini saudaranya Pak Kasui juga di Palembang gitu. Saudaranya Pak Kasui. Wah, kemarin saya dihubungi sama orang Palembang dan Lampung yang saya minta izin, beliaunya ingin tahu nomornya Pak Gigi. Betul ya. Jadi warga PDKK ini istilahnya itu tersebar, jadi tersebar. Jadi ya nggak begitu banyak, tapi di mana-mana ada itu. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada tersebar. Tersebar. Keterkaitan dengan naluri pahargyan, yaitu di sini biasanya juga mengangkat tema. Kalau tahun 1957 Jawa yang sudah berlalu, itu yang menemukan tema dan menemukan Condro Sekolo itu masih Romo Suprapto. Jadi waktu itu ditemukan Condro Sekolo itu Pandito Monco Ngluruh Wiji. Apa yang terjadi? Banyak orang yang mengaku-ngaku keturunnya siapa, tapi di situ ternyata abal-abal. Itu tahun 1957 Jawa. 2 tahun yang lalu. Tahun 2023. 2 tahun yang lalu. Jadi kembali lagi dengan keyakinan kita, itu sepandai-pandai membungkus bangkai, suatu saat akan tercium juga. Ternyata yang terjadi seperti itu, Romo. Nah, itu. Kalau yang tahun kemarin, tahun ini kan ini. Yang tahun ini Brahmana Tinoto Hambuko Jagat. Brahmana Tinoto Hambuko Jagat. Jadi maksudnya para ilmuwan, para cendekiawan, para winasis, seperti jenengan, termasuk winasis. Jadi di situ tidak dibatasi sosok siapa, tapi orang yang berpengetahuan, orang yang mendapatkan tuntunan dari Dat Kamau Suci, karena beliau itu sangat teliti, akhirnya bisa membongkar rahasia dunia. Itu untuk berlaku tahun ini. Apa yang terjadi? Kan terbongkar juga itu, Romo. Sesuatu yang dirahasiakan kan terbongkar juga. Akhirnya yang asli itu yang ini, yang tidak asli itu yang ini kan terbongkar. Itu secara spesifik ya. Tapi secara umum ya semua yang terpendam atau semua yang disembunyikan nyatanya akan terkuak semuanya, semuanya itu. Memang kalau dengan berkembangnya sains dan teknologi, terutama dunia internet yang begitu canggih ya. Saat ini yang dulunya itu tertutup ataupun tersamar terbuka. Nah, sehingga dengan berkembangnya sains dan teknologi ada kesempatan emas budaya kita itu tampil. Betul. Karena esensi dari budaya Jawa, ajaran Jawa itu kan tinaming nalar, haik logis. Yang kedua kasunyatan, realita. Yang ketiga itu serateles, sesuai dengan alam semesta. Sementara ajaran-ajaran Dayoh ini rata-rata anlogis.
tidak masuk akal. Dogma ya. Dogma. Dan hanya berdasarkan iman dan dalil. Iya. Pokoknya kamu harus percaya, harus iman. Dasarnya dalil. Doktrin. Ya, doktrin, dogma. Padahal dogma atau doktrin itu melemahkan nalar. Nah, sehingga berkembangnya teknologi ini akhirnya kan semua terbongkar. Ya. Dan lama-lama memang dogma itu tidak akan dibutuhkan oleh manusia. Ya. Karena munculnya kesadaran. Saat ini gelombang ateis ya, di Timur Tengah dan di Eropa itu luar biasa. Bagi orang yang mempercayai Abrahamik, ini dianggapnya katanya tidak bertuhan. Orang ateis. Padahal kalau kita cermati, orang ateis ini adalah orang yang berketuhanan sejati. Karena dia hanya percaya sebuah kebenaran yang sejati, bukan sesuatu yang bersifat delusi dan halusinasi. Ya. Nah, kalau agamis kan cenderung masih bersifat delusi dan halusinasi. Ateis tidak percaya itu. Ateis hanya percaya sesuatu yang benar-benar benar, benar-benar nyata, bisa dibuktikan. Nah, kebenaran sejati itu kan esensi Tuhan malah. Nah, coba para pemirsa renungkan itu. Kebenaran sejati adalah esensi Tuhan. Dan orang ateis tidak mudah percaya hanya karena delusi dan halusinasi. Ateis hanya percaya pada sesuatu yang benar-benar kebenaran sejati, sesuatu yang bisa dibuktikan secara nyata, secara rasio. Nah, ini kan kebenaran sejati, itulah esensi Tuhan sebenarnya. Nah, jadi apa istilahnya sengkalan dari Condro Sengkolo dari PDKK ini luar biasa ini. Nah, karena kalau dari konsep Jawa. Kalau yang saya pelajari itu tahun ini adalah tahun kepiting, tahun yuyu. Ya, yang masih berlaku ini ya, yang masih berlaku. Ya masih berlaku. Ya. Tahun yuyu atau tahun kepiting itu apa? Dagingnya ora ono. Sehingga saat ini ekonomi sulit. Ya, ya. Terus kepiting itu disenggol sidik langsung nyapit, emosinya tinggi. Ya. Sehingga tahun-tahun ini kan banyak orang yang emosional. Ya. Mudah tersulut ya. Mudah tersulut, mudah sumbu pendek. Betul. Karena ini tahun kepiting. Nah, ya karakter kepiting kan dagingnya enggak ada, semuanya belum tok ya. Terus mudah emosi, kesenggol sidik nyapit. Sehingga ekonominya sulit, orang bekerja ya agak susah. Nah, kalau tahun depan, ini kan para pemirsa kan juga penasaran, tahun depan tuh tahun apa? Tahun depan tuh tahun kambing. Tahun kambing. Ya. Nah, karakternya gimana? Nanti lain waktu saya bahas. Saat ini kita sedang wawancara dengan Ketua Umum PDKK, bukan mau bahas itu. Nah, kita itu untuk pancingan aja, biar pemirsa tetap nyimak kita terus. Nah, kembali ke PDKK tadi. Jadi tadi yang saya tanyakan belum dijawab. Jadi dalam berbagai ajaran PDKK yang pernah saya dengar ya tentang pujian Rasa Sampurno. Di situ saya cermati ada sebuah keselip kata-kata. Ya. Kata-kata bagaimana menungso kuwi kudune iso urip sampurno mati sampurno. Ya. Nah, tadi Pak Gigi sudah menceritakan bagaimana proses. Ya, proses yang sempurna. Tes abang seko biang, tes putih seko bopo. Nah, tentunya kalau dimulai dengan proses sempurna kan endingnya juga harus sempurna kan gitu. Cuman yang kadang-kala yang kita prihatin, banyak di antara kita tidak tahu itu yang mabuk dogma dayoh ataupun yang mencoba mempelajari ajaran leluhur. Yang kita prihatinkan kok cenderung tadi yang Pak Gigi bilang tadi, semua baru tekstual. Belum mau mengkaji sesuai dengan esensi Jawa yang kudu itu nomeng nalar, kasunyatan, serat teles. Ya. Nah, ini bagaimana ini menyikapinya ini? Ya, gini. Jadi ya seperti acara-acara ini itu salah satu upaya agar para penaluri itu terketuk hatinya. Jadi butuh kita kaji dan sebagainya agar tidak hanya tekstual. Jadi harus mengarah kepada konteksnya, konteksnya. Bahasa dalam suasana tertentu akan berubah makna, kan gitu Romo. Itu harus disesuaikan dengan konteksnya. Ya, apa yang Romo tanyakan tadi, jadi berdasarkan tahapan-tahapan
kalau menurut tuntunan PDKK yang dikatakan sempurna itu yang bagaimana? Ya sempurna itu kan tadi sudah saya sampaikan tanpa cinacat ya. Ya. Jadi ya kembali karena dulu kita itu tidak ada jadi ada, ya otomatis jadikannya sempurna nanti ya jadi tidak ada lagi. Yeah. Kembali kepada asalnya. Yeah. Ya. Yeah. Sesuai dengan tuntunan di PDKK itu di dalam diri kita ini atau di dalam alam semesta ini memang ada kandungan 4 anasir. Yeah. Yeah. Ada api, ada air, ada angin atau udara. Yeah. Ada tanah, juga ada air. Yeah. Itu nanti dalam tubuh kita ini juga ada kandungan air, ada kandungan api yang namanya itu oksigen untuk pembakaran, ada udara, angin kita itu bernafas. Sebenarnya kita ini dalam hidup ini pun sudah mati juga hidup loh Romo. Ketika kita itu menghirup berarti hidup, ketika kita mengeluarkan napas ini berarti mati. Kan ada sebutan itu menghembuskan napas yang terakhir berarti mati. Berarti ketika kita itu menghembuskan napas berarti kita ini sebenarnya mati gitu. Ketika kita menghirup berarti hidup lagi. Kan, gitu. Sebenarnya kita ini sudah kondisi hidup dan mati. Tapi nggak berkelanjutan gitu. Jadi kembali seperti itu kan. Jadi dari asal tidak ada kembali tidak ada lagi. Ya sudah. Sekarang sudah seperti itu kenapa kita pikir? Itu nanti kan secara ustus mastis ya. Jadi sempurna itu tanpa cacat. Sempurna itu tanpa nista. Ya, betul. Itu namanya sempurna. Kalau ada mengklaim disclaimer ajarannya sempurna, tapi dikit-dikit baper katanya penistaan agama, itu perlu dipertanyakan kesempurnaannya gitu loh. Padahal sempurna itu tanpa merasa dan tidak bisa, tidak bisa dinistakan gitu loh. Oh katanya sempurna kok. Tapi tidak tahu ada yang disclaimer mengaku disclaimer sempurna, tapi dikit-dikit katanya dinistakan. Nah, ini jadi pertanyaan besar untuk para pemirsa ini. Karena yang namanya sempurna tentunya tanpa cacat, tanpa nista. Nah, kalau ada ajaran ngaku sempurna kok dikit-dikit nista, itu malah enggak. Wah ini dipertanyakan kesempurnaannya gitu. Tanda tanya besar itu. Iya, tanda tanya besar kesempurnaannya. Bisa jadi kesempurnaan tadi hanya disclaimer, tidak sempurna dalam arti yang secara esensi. Nah ini para pemirsa ini untuk motivasi. Jadi Pak Gigih ini demi supaya bisa mempelajari bahasa-bahasa leluhur. Karena ajaran-ajaran itu kan memakai bahasa-bahasa Jawa yang kadang-kala beda zaman dengan kita. Betul. Itu sampai kemarin ya, Pak Gigih ini membeli kamus bahasa Jawa. Itu beratnya 4 kilo, harganya 750.000 ya. Itu serius gitu loh, mau belajar gitu loh. Ada yang katanya mau belajar tapi beli buku 100.000 keberatan. Ya karena Jarbasuki mau bio gitu lah. Nah ini perihal PDKK udah diceritakan sama Pak Gigih, terus mulai Kanjeng Panembahan Jimat Surya Alam secara singkat ya. Jadi karena kan ini kan forumnya kan bukan forum khusus PDKK yang seusia dengan Pangeran Diponegoro, kurang lebih tahun 1825 sampai 1830 ya. Setelah Perang Jawa meletus ya, VOC bangkrut waktu itu. Jadi VOC itu kan Foreign Exchange of Company, itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu tidak punya tentara, hanya punya centeng, security, atau tentara bayaran. Nah, karena kena imbas Perang Jawa dan Perang Sumatera Barat, VOC bangkrut waktu itu. Selain juga adanya imbas dari Perang Dunia Pertama. Akhirnya VOC bangkrut dan di sisi lain VOC atau Belanda waktu itu mengetahui kalau kunci kekuatan Pangeran Diponegoro adalah Pakubuwono VI. Karena tentara yang membantu Pangeran Diponegoro rata-rata dari Kasunanan maupun biaya perangnya. Pakubuwono VI ditangkap, akhirnya Pangeran Diponegoro lemah. Ya. Akhirnya beliau diajak berunding oleh Jenderal de Kock ke Magelang. Dari sini saja ini kalau menurut saya ada sebuah kecurigaan gitu loh.
Kalau yang namanya berunding itu kan seharusnya balance kekuatannya, balance power. Iya. Nah, kalau Pangeran Diponegoro datang ke benteng Belanda di Magelang, terus ketika mau masuk berunding semua senjata dilucuti. Ya. Ini kan nggak balance power. Ya. Ini ada apa gitu loh. Ya. Ada yang punya pemikiran waktu itu Pangeran Diponegoro itu mau berkonsep Bambang Sumantri. Ya. Dia yang penting enak, dia mendapatkan bagian wilayah seperti eyangnya, adanya perjanjian Giyanti. Palian Nagari menjadi 4. Nah, karena Pangeran Diponegoro akhirnya itu ditangkap, dibuang ke Ujung Pandang. Ini prajurit-prajurit yang dulunya membantu itu kan lari ke timur. Termasuk Kanjeng Panembahan Jimat Surya Alam ini. Dia lari ke timur ya. Dan nampaknya kalau saya lihat ini kan mohon maaf, ajaran PDKK ini juga mirip dengan ajaran Pamung. Ya, Pamung yang juga merupakan tinggalan dari prajuritnya Diponegoro yang ada di Banyuwangi. Ya. Ini sekilas saja nih Pak Gigi, bagaimana ini ceritanya ini? Kalau secara organisasi ya, ya. Jadi Pamung Purwayu Mardi Utomo dengan Purwani Dumadika Utamangka Sampurna itu sebenarnya sama. Jadi ajarannya sama atau mirip? Sama. Plek berarti sama. Ya. Karena kalau mirip itu kan belum tentu sama. Kalau ini sama. Karena di Kemursitan Pamung itu eyang. Tapi eyang di situ bukan yang Surya Alam, tapi di situ sebutannya itu Yai Ahmad Supiyah. Oh gitu. Kalau kalau anu Jawa itu yang lebih tepat apa itu ya? Struktur guru ya. Struktur guru itu. Jadi kalau di Pamung itu eyang ini sebutannya itu Yai Ahmad Supiyah. Ya, ada lagi di Toreko Akmaliyah. Itu sama, tapi maksudnya ke kolom Toreko. Tuntutannya sama. Sebenarnya eyang Jimat ini juga dapat predikat Diponegoro eyang. Tapi Diponegoro Sukowati. Diponegoro Sukowati. Ya, sekarang Sragen. Karena tanah kelahiran saya itu. Karena eyang itu berhasil untuk mempertahankan wilayah Sukowati. Sehingga diberi gelar Diponegoro Sukowati. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa istilah Diponegoro itu ternyata juga bukan nama seseorang, bukan sosok. Tadi itu gelar. Ya, jenengan tadi menyampaikan Diponegoro Heru Cokro, Diponegoro Sultan Hamid. Di sini juga ada Diponegoro Sukowati yaitu yang Jimat. Terus waktu itu Panglima yang memimpin suatu pasukan untuk mempertahankan wilayah tertentu pada waktu tertentu gitu ya, Pak ya. Ya lebih tepat gitu ya. Kalau yang jadi pahlawan itu kan Pangeran Diponegoro Ontowiryo. Yang sekarang yang divirakan yang naik kuda itu ya. Gambarnya naik kuda itu. Sehingga kemarin para sejarawan itu kan mencoba menggali sejarah itu ini yang jadi pahlawan tetap ya istilahnya tidak dicabut gelar pahlawannya Pangeran Diponegoro Ontowiryo. Tetapi kalau ini diberi gelar, kenapa Pangeran Diponegoro yang Heru Cokro ya. Yang secara sejarah jelas-jelas membela rakyat malahan. Pengaruhnya besar. Karena pengaruhnya besar, Belanda kan ketakut. Akhirnya dibuang ke Afrika ya. Pengaruhnya lebih besar Pangeran Diponegoro Heru Cokro daripada Pangeran Diponegoro Ontowiryo. Yang hanya dibuang di Ujung Pandang. Makassar. Kenapa ini kok tidak diangkat pahlawan gitu loh. Ini yang jadi pertanyaan ya. Tetapi kalau menurut saya diangkat atau tidak menjadi pahlawan nasional, tetapi kalau esensi jiwa beliau tidak tertanam di hati kita, ya untuk apa gitu. Betul. Ya. Kita ini sebagai anak cucunya tetap nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya gitu loh. Karena saat ini bangsa kita belum merdeka jiwa raga. Ini harus kita perjuangkan terus. Nah, para pemirsa, ini udah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol. Nanti coba para pemirsa, enggak tahu itu yang anggota PDKK maupun yang bukan,
Kalau ada pertanyaan silakan kondo takon di kolom komentar. Barangkali nanti akan menjadi tema berikutnya. Nah, kita wawancara lagi sama Pak Gigih Risaksono SPD MPD, Ketua Umum PDKK. Mumpung sebentar lagi beliaunya tidak lagi terikat dinas. jadi katanya bulan ini amplop terakhir. sehingga saya bilang gini, sudah nanti kalau udah nggak terikat dinas, ayo berjuang bareng gitu loh. Bangsa ini perlu kita perjuangkan untuk merdeka jiwa raga. Mungkin Gusti nyembatani. Gusti nyembatani, alam semesta berkehendak mencurahkan anugerah untuk bangsa ini lepas dari penjajahan. Kita merdeka jiwa raga. Mohon maaf Pak Gigih, barangkali ada yang disampaikan pada para pemirsa khususnya anggota PDKK yang di luar daerah. Monggo, silakan. Untuk closing statement. Sirolah tatolah sipatolah jutolah semanalah tetep langgeng tan kenanewah mugi langgeng atuk payang Gusti rahayu sagung dumati. Kepada saudara-saudara kita warga besar Purwaning dumati Kautama Kasampunan di wilayah mana saja, kami pada saat ini bertemu dengan tokoh budaya, tokoh spiritual yang di komunitasnya itu diberi nama Raket Prasojo. Namanya saja juga bagus ya, Raket Ning Prasojo. Tokohnya Pak Sutrimo Rekso Budoyo, nanti Rekso Budoyo. Ya semoga saja dengan kolaborasi kita ini kita nanti terinspirasi ya, sehingga kita dalam menerima suatu tuntunan itu tidak hanya tekstual, tidak hanya hafal bacaannya saja, tapi kita berupaya untuk mendalami apa makna yang tersirat di dalam suatu teks tersebut, di dalam suatu tuntunan tersebut. Dan endingnya itu ya pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan dalam kehidupan kita dalam bersosial kemasyarakatan. Itu kan itu Romo ya. Jadi baik untuk pribadi kita belum tentu baik untuk orang lain, orang banyak itu ya. Tapi belum tentu kata kita itu jelek tapi ternyata itu bermakna baik bagi ini masyarakat sosial. Itu lebih utama kan. Itu bisa jadi sesuatu yang jelek itu karena kebaikan yang belum terungkap. Nah, betul ya. Suatu kebaikan bisa jadi adalah keburukan yang belum terungkap gitu loh. Ya, betul, ya. Ya semoga saja itu ya, pada saudaraku semua di wilayah manapun, mulai dari ujung timur sampai ujung barat, ya walaupun warga PDKK itu tidak ya dikatakan tidak banyak tapi tersebar. Di Irian Jaya juga ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Sumatera juga ada ya, tapi yang lebih penaluri itu memang dari Pulau Jawa itu. Dan ini semua bukan suatu klinik, bukan suatu hal musyrik dan sebagainya. Dari akademik ini sudah 4 kali mengadakan suatu penelitian untuk tesis, Romo. Jadi untuk tesis itu lulus. Itu dari akademisi dari Fakultas Agama loh, karena dari UIN. Oh yang kemarin ketemu kita itu ya. Oh ya. Dari UIN Malang. Jadi ini dari Pak Yudi Wahyudi ini juga menempuh S2-nya juga ngambil ini tesisnya ini meneliti apa yang ditinggalkan atau diwariskan oleh Eyang Jimat Panembahan Salam yang berlaku di masyarakat sini ini. Mengangkat itu nyatanya lulus. Kalau begitu kan berarti akademisi sudah menerima. Apalagi Putrawaya. Kalau akademisi saja itu sudah menerima, Putrawaya itu nggak percaya ya kebaca tuh. Itu intinya itu. Jadi ini nanti walaupun sedikit tapi motivasi ya. Motivasi kepada warga kami. Sampun? Matur nuwun Pak Gigih, terima kasih. Nah, para pemirsa yang saya hormati, obrolan ringan kita dengan Pak Gigih Risaksono SPD MPD, Ketua Umum PDKK Purwaning dumadi Kautaman Kasampurnan, yang pengurus pusat yaitu di daerah Kasembon, Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.
Ayo.